warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha wa ba'du. Baik, sebelum saya mulai, suara saya kedengaran tidak? Terdengar insyaallah, Ustaz. Jelas ya? Insyaallah jelas, Ustaz. Baik. Alhamdulillah di pertemuan kali ini adalah pertemuan kita yang terakhir menurut silabus ya. Silabus yang tertulis di situ adalah kaidah la darara wa la dirara. Namun seingat saya kaidah la darara wa la dirara sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Jadi ada kesalahan silabus ya, penulisan silabus atau mungkin saya keliru dalam pengiriman silabus ya, karena la ad-dararu yuzal dengan la darara wa la dirara itu adalah satu kaidah, hanya perbedaan di dalam ta'bir saja dalam pengungkapannya, tapi itu satu kaidah ya. Karenanya di pertemuan kali ini kaidah yang kita bahas adalah kaidah yang cukup penting dan sangat relevan untuk kita bicarakan di kuliah kali ini, yaitu kaidah yang kelima, al-adah muhakkamatun. Al-adatu muhakkam. Adat itu bisa menjadi hukum atau bisa diterapkan untuk menjadi hukum. Ya. Ini kaidah yang kelima. Ya, jadi hari ini insya Allah kita akan berbicara tentang kaidah tersebut, al-adatu muhakkamah. Di sebagian ikhwah banyak kekeliruan di dalam memahami kaidah ini. Seakan-akan kaidah ini diterapkan secara mutlak, ya, secara mutlak. Artinya setiap ada adat, maka dengan alasan bahwa adat bisa menjadi hukum, maka adat apa saja diterapkan dan dijadikan sebagai tambahan ya, dalam tanda kutip dalam syariat Islam ini ya. Jadi ketika ada adat di sebuah daerah, maka kita nggak boleh menolak adat. Bukankah adat itu bisa menjadi hukum ya? Datang lagi daerah-daerah yang lain yang punya adat tertentu, mereka juga bilang nggak boleh menolak adat. Kan di dalam kaidah usul fikih ada al-adatu muhakkamah ya. Seakan-akan kaidah ini menjadi legitimasi munculnya adat-adat di dalam penerapan hukum Islam ya, sehingga semuanya boleh diterima. Maka ini kekeliruan ikhwati azakumullah di dalam memahami kaidah ini. Baik, sebelum kita membicarakan tentang kaidah ini, itu tadi adalah gambaran tentang pentingnya kaidah ini untuk kita bicarakan. Ahamiyatu hadhil kaidah ya. Kepentingan kita mempelajari kaidah ini adalah pertama, banyaknya kesalahpahaman di dalam kaidah ini sehingga mereka memunculkan kaidah ini secara mutlak ya, sehingga menjadi dalil tentang munculnya adat-adat yang bahkan adat-adat tersebut bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, ikhwati azakumullah, banyaknya contoh-contoh di dalam masyarakat kita tentang adanya adat ini sebagai pemutus perkara di dalam perselisihan di kalangan kaum muslimin, wabil khususnya. Karena kita akan bicarakan kaidah ini. Baik, ikhwati jazakumullah. Salah satu asal muasal munculnya kaidah ini adalah ungkapan dari Al-Imam Al-Qurhi. Ya, Al-Imam Al-Qurhi sebagaimana yang kita sebutkan, beliau adalah
mazhab Hanafi, ya, karena memang mazhab Hanafi ini paling dominan di dalam masalah al-qaidah al-fiqhiyah, ya, karena mereka mengembangkan pemikiran, ya, mengembangkan pemikiran di dalam menerapkan ahkam syar'iyyah, ya. Maka Imam Al-Qurhi, ya, Imam Al-Qurhi di dalam kitab beliau yaitu Usulul Imam Al-Qurhi, beliau mengatakan al-aslu, ya, al-aslu yaitu hukum dasar annas su'ala, sesungguhnya soal, wal khitaba dan khitab, yang di alama amma, itu akan diterapkan sesuai dengan umumnya, wa ghalaba, dan yang menjadi kebiasaannya, la alama syadda wa nazara, tidak dibangun di atas sesuatu yang asing dan jarang terjadi. Jadi pertanyaan-pertanyaan atau ungkapan-ungkapan, pembicaraan-pembicaraan yang ada di dalam kehidupan manusia itu dihukumi secara umum dan yang menjadi kebiasaan, tidak dibangun di atas sesuatu yang langka atau jarang terjadi, ya. Wal aslu, dan hukum asal, anna jawab as-su'al, maka jawab dari pertanyaan yang di alama ta'arafa kulli qaumin fi makanihim. Maka jawab pertanyaan juga disesuaikan atau berlaku atas apa yang sudah biasa terjadi di setiap kaum di tempat-tempat mereka atau di tempat mereka. Nah, ini pernyataan Al-Imam Al-Qurhi. Ya, beliau membuat satu kesimpulan hukum bahwa kalau ada orang bertanya, maka kita tidak memahami pertanyaan itu atas apa yang ada di benak penanya, ya, tetapi kita memahaminya secara umum yang biasa terjadi. Sehingga apabila ada kesesuaian dari jawaban, itu alhamdulillah. Kalau seandainya tidak ada kesesuaian dengan jawaban, berarti orang yang bertanya akan mengulangi pertanyaannya. Oh, maksud saya bukan itu, tapi ini, ya, misalnya. Jadi misalnya ada orang bertanya, maka ketika kita memahami pertanyaan, maka pertanyaan itu dipahami secara apa? Secara umum. Oh, maksud orang ini begini, menurut kaidah umum. Biasanya orang kalau bertanya tentang masalah ini, maksudnya dia bertanya tentang ini. Maka kita pun menjawabnya sesuai dengan kebiasaan secara umum tentang pertanyaan tersebut. Nah, apabila ada ketidakpuasan dari orang bertanya, maka dia akan memperjelas pertanyaannya, mengkhususkan lagi, oh, maksud saya bukan yang itu, tapi maksud saya ini. Nah, itu maksud dari kaidah tersebut, ya. Dan ini berlaku dalam semua kejadian. Jadi semua kejadian yang ada di hadapan kita, pertama kali yang ada di benak kita adalah apa yang terjadi secara umum. Ya, itu dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurhi. Begitu pula orang menjawabnya juga secara umum, ya, yang kadang-kadang al-futwa awil fatawa atau fatwa itu kadang-kadang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain karena ada perbedaan kebiasaan, ya, perbedaan adat. Itu yang disebutkan oleh Imam Al-Qurhi. Lalu kemudian kaidah ini diringkas lagi dengan ungkapan yang sangat pendek, yaitu al-adatu muhakkamatun. Adat itu ditetapkan menjadi pemutus hukum. Ya. Adat itu ditetapkan menjadi pemutus hukum. Kalau kemudian ditanya, adakah dalil tentang kaidah ini di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah? Secara letterlek atau di dalam istilah ilmu usul, secara mantuk, secara yang terucap, ini memang ada satu ungkapan yang mirip sekali dengan makna kaidah ini, ya, yaitu satu ungkapan yang dinisbatkan ucapan ini kepada Rasulullah SAW
yaitu ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Ma ra'ahu, apa saja yang dilihat sesuatu oleh seorang muslim hasanan itu baik. Jadi apabila ada seorang muslim melihat sesuatu itu baik, fahuwa indallahi hasanun, maka itu di sisi Allah niscaya baik pula. Al-Allai mengomentari hadis ini. Kata beliau, hadis ini lam ajiduhu marfu'an. Jadi hadis ini tidak aku dapatkan sanadnya secara marfu'. Marfu artinya hadis tersebut sampai sanadnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang berbicara benar-benar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al-Allai mengatakan hadis ini tidak sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bukan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun hadis ini sahih, ya, hadis ini sahih, namun jadi sanad yang sampai kepada Rasulullah itu tidak ada, baik secara sahih maupun secara dhaif yang ke Rasulullah. Jadi yang menunjukkan bahwa hadis ini hadis marfu' tidak didapatkan sanadnya. Namun hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya adalah ungkapan dari ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, ini adalah ucapan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, mauqufan. Mauquf terhenti kepada ucapan sahabat. Jadi hadis mauquf berarti hadis yang terhenti sanadnya kepada sahabat. Para ulama ketika menilai hadis mauquf, maka mereka mengatakan hadis mauquf itu apabila atau ucapan sahabi, qaulus sahabi, ucapan sahabat, apabila tidak ada penentangan dari sahabat-sahabat yang lain, tidak ada perselisihan dari ulama, dari sahabat-sahabat lain yang senior terhadap hadis-hadis tersebut, maka hadis atau ucapan para sahabat ini diterima. Ya, diterima. Tetapi apabila ada sebuah bantahan atau sebuah riwayat yang bertentangan di antara para sahabat, maka yunzar, dilihat apakah riwayat-riwayat itu mana yang lebih kuat dari sisi sunnah Rasulullah SAW dan dari sisi dalil, maka ini diterima. Semisal misalnya dahulu kalau tidak salah Abu Musa al-Asy'ari, beliau berakikah dengan seekor unta. Ya, beliau menyembelih seekor unta untuk akikah. Lalu sampailah perbuatan Abu Musa al-Asy'ari ini, kalau tidak salah Abu Ayyub atau Abu Musa, saya agak lupa. Sampailah perbuatan ini kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau mengatakan, sesungguhnya cukuplah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW berakikah dengan 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing perempuan. Ya, maka ini ada penentangan dari Aisyah radhiyallahu anha terhadap perbuatan seorang sahabat. Nah, lalu dilihat mana di antara ucapan ini yang paling kuat, apakah ucapan atau perbuatan Abu Musa al-Asy'ari atau ucapan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Maka tentunya setelah melihat kebiasaan Rasulullah SAW dan hadis-hadis yang lain, ternyata ucapan Aisyah radhiyallahu anha lebih kuat di sini. Jadi berakikah itu hanya dengan seekor kambing bagi anak perempuan dan 2 ekor kambing untuk anak laki-laki, dan tidak bisa dikiaskan dalam masalah kurban, bisa dengan kambing, bisa dengan sapi, bisa dengan unta. Ya Allah alam, itu cara menilai ucapan sahabat. Nah, ucapan ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan, ini adalah ucapan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Dan ini sangat mirip sekali dengan al-adatu muhakkamah. Jadi adat-adat orang-orang Islam itu bisa menjadi dalil di sini. Apa yang dilihat oleh seorang muslim artinya tidak ada di dalam Al-Qur'an, tidak ada di dalam hadis, lalu mereka melihat sebuah kebiasaan, sebuah perilaku, lalu mereka bilang, oh ini bagus nih. Maka sesungguhnya itu bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Itu dari sisi sanad ya, bahwa hadis ini hadis mauquf. Namun ikhwati azzakumullah, dalil-dalil dari sisi kemiripan atau mafhum sangat banyak sekali, baik dalam hadis maupun di dalam Al-Quran Al-Karim. Di dalam Al-Quranul Karim, dalil-dalil tentang kebiasaan ini diungkapkan dengan istilah al-ma'ruf. Al-ma'ruf. Ya. Kita bisa lihat itu di halaman 271. Al-ma'ruf, ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ya. Khudhil afwa, ambillah pemaafan, wa'mur bil urfi, dan perintahkanlah dengan al-urf, wa'arid, dan berpalinglah anil jahilin, dari orang-orang yang bodoh. Ya, dari orang-orang yang bodoh. Ini adalah surah Al-A'raf ayat 199. Juga di dalam firman Allah Ta'ala, fattiba'um bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Maka mengikuti dengan al-ma'ruf dan melaksanakan hal tersebut dengan kebaikan. Ya. Juga di dalam firman Allah Ta'ala, al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Wasiat kepada kedua orang tua dan kerabat-kerabat dengan ma'ruf itu adalah hak bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ikhwati jazakumullah, kata al-ma'ruf ini kata dasarnya adalah ain ra fa. Ain ra fa, al-urfu, ya. Al-urfu. Al-urfu secara secara ringkas dia adalah muradif. Muradif itu artinya sinonim, ya, persamaan kata dari al-adah, ya, dari al-adah. Ya, sehingga di sini maksudnya adalah ittiba'um bil ma'ruf, ikutilah hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik itu apa? Yang dipandang baik, yang menjadi kebiasaan baik. Ya. Jadi sesuatu yang baik di sini artinya sesuatu yang dipandang baik, yang menjadi adat kebaikan. Ya, sehingga ini menjadi dalil dari kaidah yang kita sedang pelajari, al-adat al-muhakkamah. Jadi Al-Quran memerintahkan kita untuk mengikuti al-ma'ruf, sesuatu yang ma'ruf, yang dikenal di tengah masyarakat. Ya, jadi ayat ini umum. Ma'ruf di sini umum, walaupun nanti ada pembahasan batasan-batasan ma'ruf itu seperti apa yang dikenal di dalam syariat Islam. Ya. Baik, juga di dalam firman Allah, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf, walahunna, dan bagi para wanita-wanita tersebut mithlul ladzi alaihinna, sebagaimana yang ada mereka bil ma'ruf, dengan sesuatu yang ma'ruf, yang dikenal di tengah masyarakatnya. Wa 'alal mauludi lahu, dan bagi anak yang dilahirkan lahu rizquhunna, maka bagi dia rezeki para wanita tersebut. Jadi ketika seorang perempuan yang ditalak, kemudian dia memiliki anak dan dia memelihara anak tersebut, maka bagi seorang suami untuk membiayai juga ibu tersebut, ya. Rizquhunna, yaitu rezekinya. Rezeki di sini maksudnya ta'am, makan, ya. Wa kiswatuhunna, dan pakaian mereka, dengan cara apa? Bil ma'ruf. Jadi ukurannya apa? Ukurannya ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Yang menjadi kebiasaan. Ya, yang menjadi kebiasaan. Jadi adat-adat itu beda-beda. Ada di tengah masyarakat yang dikatakan sederhana itu sekian. Di masyarakat yang lain yang sederhana itu sekian juta, sekian rupiah misalnya. Maka itu namanya ma'ruf. Nah, kalau yang kurang dari itu, maka itu tidak pantas. Maka yang ma'ruf di sini adalah sesuatu yang beda-beda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, ya, sesuai mungkin dengan kondisi ekonomi dan kebiasaan di wilayah-wilayah tersebut.
Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf, dan juga bagi perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah diberikan pemberian bil ma'ruf. Nah, dengan sesuatu yang ma'ruf. Berapa ukuran ma'ruf ini? Ya, dikembalikan kepada kebiasaan. Haqqan 'alal muttaqin, ini adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dalil-dalil dari Al-Qur'an yang semisal ini dipahami ini adalah apa? Adalah dalil tentang al-adat muhakkamah. Adat-adat itu bisa menjadi hukum. Adapun dari sunnah, selain dari ucapan ma ra'ahul muslimuna hasan, tentang adanya kebiasaan itu menjadi standar, ya, kebiasaan atau adat menjadi standar. Di antaranya adalah ucapan Rasulullah kepada Hindun, ya, istri dari Abu Sufyan. Waktu itu Hindun mengadukan suaminya kepada Rasulullah untuk meminta fatwa. Dia bilang, Inna Aba Sufyan rajulun sahih. Sungguhnya Abu Sufyan itu adalah laki-laki yang agak pelit, ya, dalam tanda kutip, ya, artinya agak sedikit memberikan nafkah kehidupan. Kemudian Hindun bertanya kepada Rasulullah, boleh nggak aku mengambil hartanya untuk keperluanku? Lalu Rasulullah SAW memberikan fatwa kepada Hindun, yaitu seorang istri, kepada suaminya. Maka Rasulullah mengatakan, hudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Boleh engkau ambil apa yang mencukupkanmu, wa waladaki, dan anakmu, bil ma'ruf. Apa ukurannya? Bil ma'ruf, yang ma'ruf. Ma'ruf artinya menjadi kebiasaan untuk kehidupan sehari berapa. Ya, jangan nanti ketika dibolehkan seorang istri mengambil dompet atau uang di dompet suaminya atau di kantong suaminya, maka dia ambil sekenanya, semaunya dia. Ya, tidak, tapi ukurannya apa? Bil ma'ruf. Nah, bil ma'ruf di sini dari kata-kata al-urf, kebiasaan, yang sesuai dengan kebiasaan. Misalnya makan sehari berapa yang cukup untuk seorang istri, kemudian anaknya, misalnya anaknya ada 2, ada 3, kira-kira kebiasaannya berapa. Ya, maksudnya kebiasaan ini adalah pertengahan, ya, tidak ghali, tidak mahal, tidak juga rahis terlalu rendah, ya, tapi secukupnya. Dan cukup ini berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Maka di sini Rasul mengatakan bil ma'ruf. Baik, banyak lagi dalil-dalil, tapi saya tidak bisa bahas karena waktu kita terbatas. Intinya banyak dari kegiatan dan ucapan Rasulullah dan fatwa-fatwa yang dimunculkan oleh Rasulullah SAW menjadikan standar kebiasaan menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan, ya. Baik, ikhwati jazakumullah. Para ulama ketika mendefinisikan al-adat, ya, mereka menyamakan dengan al-urfu tadi, al-urfu. Namun sebenarnya antara adat dengan al-urfu itu ada sedikit perbedaan makna. Ada sedikit perbedaan makna. Kita lihat di apa namanya, halaman 276. Di sini ada pembahasan fahalil urfu yakhtalifu anil adat, ya, 276. Halil urfu yakhtalifu anil adat, apakah al-urf itu berbeda dengan adat, ya, berbeda dengan adat. Maka sebahagian mengatakan al-urfu dengan adat itu adalah muradif, sama saja, ya, sama saja. Mau dikatakan al-urfu, mau dikatakan adat, sama. Karena tadi apa?
Al-Quran yang bercerita tentang ma'ruf itu dijadikan dalil tentang kaidah al-adat muhakkamah, karena adat dengan urfu itu sama ya. Di sini sebahagian para ulama ketika mendefinisikan adat, mereka mengatakan al-adatu wal urfu ya mastaqarra fin nufusi min jihatil uquli wa talaqqathu ittiba'us salimah ya, dari sisi akal dan diterima oleh tabiat yang selamat atau tabiat yang sehat ya, diterima ya, dan dilakukan oleh tabiat-tabiat yang sehat. Artinya bukan orang gila. Jadi orang-orang yang sehat pikirannya menerima itu sebagai sebuah kebiasaan. Maka di sini berarti apa? Jadi sesuatu yang ada di dalam jiwa yang dikerjakan otomatis. Kadang-kadang orang nggak berpikir karena itu sudah kebiasaan. Dan akal sudah langsung menerimanya, ya, langsung menerimanya. Maka di sini adat dengan urfu itu sama. Nah, kemudian di antara para ulama, yaitu ulama al-muhadditsin, mereka mengatakan beda antara al-urfu wal adah. Ya, ada perbedaan antara al-urfu wal adah. Mereka mengatakan adalah adat itu adalah kebiasaan kelompok, kebiasaan perorangan, ya, mencakup kebiasaan perorangan dan jamaah. Ya. Ada kebiasaan seseorang, ada kebiasaan jamaah kelompok. Sementara al-urfu itu adalah adat jamaah, bukan adat seseorang pribadi, ya, adat pribadi. Jadi nanti misalnya gini. Ada orang punya adat kebiasaan dia, beda dengan yang lain. Nah, ketika dia berbicara, maka kita menilai pembicaraannya itu dengan adat dia, bukan adat temannya, bukan adat tetangganya. Adat dia agak beda sedikit. Ya. Misalnya ketika kita bilang, oh orang itu sombong, ditegur nggak jawab, atau kalau lewat nggak basa-basi, nggak sapa-sapa. Maka kita bilang dia itu nggak sombong, cuman dia itu memang pemalu. Adat dia pemalu. Ya, jadi kita ingin menghilangkan tuduhan kepada orang ini bahwa sebenarnya orang ini kalau dia kenal orang dia respect ya, tapi kalau belum kenal dia tidak sapa-sapa. Jadi dia bukan sombong ya, karena adat dia. Ini namanya adat ya, adat kebiasaan seorang yang beda dengan orang lain. Nah, sementara al-urfu itu indal muhadditsin, menurut ulama-ulama hadis itu lebih diidentikan kepada kebiasaan masyarakat secara umum. Jadi bukan orang-orang pribadi. Jadi kalau kita berbicara tentang kebiasaan pribadi, maka disebutnya adat. Tapi kalau berbicara secara umum, adat kelompok manusia, maka disebut dengan istilah al-urfu. Itu indal apa? Indal muhadditsin. Adapun ulama-ulama lain mengatakan adat dan urfu ya sama saja. Ya, madlulnya, petunjuknya sama, yaitu kebiasaan. Baik itu kebiasaan orang per orang ataupun kebiasaan berjamaah. Baik, ikhwati jazakumullah. Apa makna kaidah? Makna kaidah al-adatul muhakkamah. Maknanya adalah innal adata, ya, ini masih di halaman 276 di atasnya ya. 276. Innal adata, sesungguhnya adat, tuj'alu, dijadikan hakaman, sebagai pemutus hukum, li isbati hukmin syar'iyyin, untuk menetapkan hukum syariat. Ya. Jadi ketika ada permasalahan, bagaimana hukum syariat orang ini, dilihat dari Al-Quran tidak didapatkan ayatnya. Dilihat di dalam hadis tidak didapatkan ayatnya. Hadisnya, sunnahnya. Kemudian apa yang menjadi kebiasaan di masyarakat ini, maka itulah yang menjadi keputusan, ya. Menjadi keputusan. Ya. Sehingga para ulama mengatakan lil adati fi nadhari syari'i, bagi adat di dalam pandangan syariat,
hakimiyatun. Dia bisa menjadi apa? Penetap hukum. Takhda'u laha ahkamut tasyarrufat, di mana hukum-hukum pergaulan akan tunduk kepada adat. Fatusbitu tilkal ahkamu, maka ditetapkanlah hukum-hukum tersebut ala wifqi ma taqtadi bihil adatu awil urfu. Maka ditetapkanlah hukum-hukum tersebut sesuai dengan adat dan kebiasaan. Idza lam yakun hunaka nassun syar'iyyun, jika di dalam perkara tersebut tidak ada nas syariat mukhalifun yang menyelisihi litilkal adah, terhadap adat tersebut. Saya dulu pernah memberikan contoh ketika misalnya sang tuan berkata kepada pembantunya, dia mengatakan, pergilah engkau ke pasar beli daging. Lalu sang pembantu ini pergi ke pasar dan kemudian dia membeli beberapa ekor ayam. Dia bawalah pulang ke tempat sayyidnya, tuannya. Lalu tuannya marah, kenapa engkau beli daging? Kenapa engkau beli ayam? Bahkan aku kan menyuruh engkau membeli daging. Lalu terjadilah perselisihan antara tuan dan pembantunya ini. Kata pembantunya, bukankah ayam ini daging juga? Daging ayam, ya, daging ikan, semuanya juga daging. Secara umum ini daging. Lalu ketika dibawa ke dalam ranah fikih, manakah yang benar di sini? Maka tuannya mengatakan yang saya maksud daging sapi, bukan daging ayam, bukan daging kambing. Maka ketika diputuskan hukum di sini, manakah yang benar? Apakah pembantunya tersebut atau tuannya di sini? Maka di sini dilihat adat. Ketika orang mengungkapkan kata daging, apa yang dimaksud dengan kata daging? Maka kalau kita di Indonesia ini, secara adat kita, ketika ada orang mengatakan beli daging, maksudnya apa? Daging sapi. Kalau dia menginginkan daging yang lain, biasa ada tambahan. Beli daging kambing, beli daging ayam. Tapi kalau mutlak daging, maka adatnya apa biasanya? Adalah daging sapi. Maka di sini ketika sang tuan meminta ganti rugi kepada pembantunya tersebut, maka tuntutannya dikabulkan. Ini salah satu contoh kecil, ya, salah satu contoh kecil bahwa hukum syariat tunduk kepada adat, kebiasaan yang terjadi ketika terjadi apa? Perselisihan. Ya, selagi itu tidak bertentangan dengan nas syar'i. Nah, kemudian ikhwati jazakumullah, kita lihat lagi di halaman di mana penerapan hukum kaidah al-adat muhakkamah ini. Para ulama mengatakan bagaimana, kapan kita menetapkan ini? Kita bisa lihat di halaman 281. 281. Di poin paling bawah, ya. 281. Di situ kan majalatu amalil adah wal urf. Jadi di mana saja kita bisa mengamalkan adat dan uruf ini sebagai hukum? Apakah boleh kita menerapkannya di semua keadaan? Ya, maka para ulama mengatakan 281. Ya. Ya, ketemu ya. 281. Ya. Di situ ada majalatu amali
al-adah wal urfu, ya. Jadi kondisi-kondisi mengamalkan adat dan uruf ini. Di situ ada pertanyaan, mata takunul adatu wal urfu hujjatan wa hukman? Kapan adat dan uruf itu bisa dijadikan sebagai hujjah dan sebagai hukum? Ya. Maka para ulama mengatakan adat dan uruf itu hanya ada dua kondisi boleh dijadikan sebagai dalil hukum, penetap hukum. Yang pertama adalah mala nassa bih, sesuatu perkara yang tidak ada nasnya. Ya, tidak ada nasnya. Nas ini kalau kita sebutkan nas berarti maksudnya apa? Dalil Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak ada di dalam Al-Quran. Maksud tidak ada ini adalah secara tekstual, ya, secara tekstual. Walaupun kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah syamilun kamilun, mencukupi, sempurna, ya. Ada sebenarnya, cuma secara letterlek tidak ada. Secara letterlek tidak ada. Di dalam hadis juga demikian. Ya, secara letterlek tidak ada. Secara khusus terhadap perkara yang sedang terjadi itu tidak ada. Tetapi secara isyarat tentu ada. Ya. Ini yang dimaksud la nassa fih. Tidak ada nas di dalam perkara tersebut, di dalam al-amru tersebut. Itu satu. Satu. Yang kedua, fima la nassa li ahadil muta'aqidaini. Ya, halaman berikutnya. Aw la nassa li ahadil muta'aqidaini. Ya, tidak ada nas di antara dua orang yang berakad, ya. Jadi kalau misalnya ada dua orang berakad, entah akad jual beli, entah akad sewa dan sebagainya, lalu mereka bikin klausal, perjanjian, ininya syaratnya ini, waktunya begini, sifatnya begini, misalnya bikin klausal, maka perkara tersebut tidak boleh dikembalikan kepada adat, walaupun adat berbeda dengan klausal. Maka klausal di antara orang yang berjanji itu menjadi dalil tentang ketetapan. Jadi kalau ada yang berselisih, dilihat klausalnya ada nggak, perjanjian yang nggak boleh begini. Oh, ternyata ada. Walaupun di dalam kebiasaan boleh misalnya. Maka ini tidak boleh dijadikan hukum, adat kebiasaan itu menjadi dalil, ya. Karenanya para fuqaha mengatakan apa? Innal adata tuhakkimu fima la nassa fima la daffa lahu syar'an aw la nassa li ahadil muta'aqidaini fihi. Jadi adat itu bisa dijadikan sebagai hukum terhadap perkara yang tidak ada nas, tidak ada batasan dari syariat, aula nassa atau tidak ada nas li ahadil muta'aqidaini. Jadi tidak ada nas klausal di antara salah satu di antara orang yang berakad, ya, berakad. Nah, kalau ada, maka al-adat dan al-urfu tidak terpakai. Tidak boleh dipakai. Ya, misalnya di dalam satu wilayah seperti ucapan orang-orang liberal, ya. Orang-orang liberal itu mengatakan jilbab itu tidak wajib. Jilbab itu tidak wajib. Alasannya apa? Karena kata mereka jilbab itu adalah adat kebiasaan. Karena apa? Karena perintah untuk memakai hijab itu ilahnya, sebabnya kata mereka apa? Liyurafna, supaya perempuan itu dikenal baik, ya, dikenal baik. Maka kata orang-orang liberal tersebut, kata orang-orang liberal itu, mereka mengatakan jadi orang-orang terdahulu itu dibedakan antara budak dengan orang merdeka, atau orang baik dengan orang tidak baik dengan pakai jilbab. Itu kebiasaan orang Arab, ya, mereka bilang. Nah, kemudian di masa kita dia bilang orang Jawa
itu dikenal mereka sebagai orang baik ketika mereka pakai sanggul, tidak pakai jilbab, cukup pakai sanggul. Atau mungkin di barat orang pakai baju, you can see perempuan itu sudah dianggap orang baik, maka mereka sudah berjilbab, kata orang-orang liberal. Sehingga mereka kembalikan kata jilbab ini kepada adat, kebiasaan. Maka kita katakan tidak demikian. Kenapa? Karena penerapan adat di sini tidak bisa diterapkan. Kenapa? Karena ada nas. Apa nasnya? Nasnya adalah ucapan Rasulullah SAW, "Idza balagal mar'atu sinnal bulugh, fala yuzhir minhunna illa hadza wa hadza." Apabila seorang perempuan telah sampai umur haid, maka tidak boleh nampak dari dia kecuali ini dan itu. Wa asyara ilal wajhi wa kaffayh. Maka Rasulullah memberikan isyarat kepada wajah dan telapak tangan. Berarti ini nas di dalam memakai hijab, sehingga tidak bisa dikembalikan kepada adat dan kebiasaan. Itu salah satu contoh penerapan adat yang tertolak. Karena apa? Karena ada nas yang berbicara tentang masalah tersebut, sehingga adat tidak berlaku di dalam perkara di sini. Jadi orang Muslim, mau dia di Amerika, mau dia di Asia, mau dia di Afrika, dan lain-lain tempat, maka perempuan-perempuan muslimah harus memakai hijab. Dan kebiasaan satu kaum tentang pakaian mereka yang tanpa hijab ini tidak diterapkan. Tidak diterapkan. Nah, kemudian ikhwati jazakumullah. Kita lihat adat itu ya ternyata juga dibagi-bagi, ya. Dibagi-bagi adat tersebut, ya. Ya, kita bisa lihat di situ halaman 277. Dikatakan adat wal urfu aqsamun, salah satu anwa, ya. 277. Kita ke atas lagi 277. Di situ dikatakan al-adat wal urfu salah satu anwa. Adat dan uruf itu ada tiga macam. Adatun urfiyatun ammah atau urfun amun. Ya. Jadi adat secara umum. Ini biasanya adat yang boleh dikatakan hampir seluruh manusia berperilaku demikian. Mau dia orang manapun adatnya itu seperti itu. Ya. Adatnya seperti itu. Jadi adat orang yang sehat pikirannya, yang berada dimanapun, itu biasanya sama. Ya. Yaitu orfun hayatun ghairu mahsusatin bitabiatin min tabaqatiha wa wadi'iha min ghairu muta'ayyin, yaitu satu kebiasaan yang ini berlaku dari zaman dahulu sampai sekarang, ya. Sampai sekarang, ya. Yaitu wahwal urful jari mundu ahdis sahabati ridwanullah alaihim ajmain hatta zamanina hadza, ya. Yaitu satu kebiasaan yang sudah berlaku dari mulai zaman sahabat sampai kepada kita. Jadi tidak memandang wilayah, keadaan, tapi memang itu tabiat pembawaan manusia, bahkan mungkin sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Ya, di antara adat tersebut apa? Adatut tauhid. Ya. Adatut tauhid. Jadi manusia itu sebenarnya menyerahkan dirinya atau tunduk kepada zat yang satu-satunya yang maha kuat. Jadi mau dia orang manapun, ya, pasti adatnya itu apa? Adatnya itu ketika dia butuh sesuatu, dia akan mencari yang paling kuat, yaitu sang pencipta alam semesta ini. Ya, walaupun nama-namanya beda-beda, tapi intinya mereka bertauhid, ya, secara rububiyah, ya, mengakui bahwa alam ini diciptakan oleh Allah, alam ini diatur oleh Allah, alam ini dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yes, kalaupun di dalam praktek manusia seperti apa? Seperti masuk rumah. Seperti masuk rumah.
Yang disebut dengan masuk rumah itu apa? Yang disebut dengan masuk rumah berarti apa? Badannya masuk ke dalam rumah. Kalau cuma kakinya saja yang masuk ke dalam rumah, badannya masih di luar, dia belum dikatakan masuk. Itu mau ditanyakan di wilayah manapun, pasti demikian jawabannya. Kakinya doang nih masuk ke dalam rumah, berarti apa? Badannya masih di luar, dia belum dikatakan masuk. Tapi kalau badannya sudah masuk ke dalam rumah, berarti dia sudah masuk. Contoh prakteknya apa? Misalnya ada orang bersumpah, demi Allah saya tidak akan masuk ke dalam rumahmu. Ya, demi Allah saya tidak akan masuk ke dalam rumahmu. Kemudian dia datang ke rumah tersebut, kemudian dia memasukkan kakinya ke pintu, maka dia tidak dikatakan mengingkari sumpahnya. Dia belum masuk rumah, dia hanya masukkan kakinya saja. Ini secara kebiasaan umum, di mana saja terjadi ya. Di mana saja terjadi ya. Bisa dibawakan sedikit itu contoh-contoh. Ya, kemudian ya adat-adat tentang sewa menyewa misalnya, atau adat tentang salam, bai'us salam. Bai'us salam itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan manusia. Bai'us salam yaitu apa? Kita membeli barang, tapi barangnya belum ada. Ya seperti seseorang ingin membeli lemari yang size-nya sesuai dengan ruangan dia. Ruangan saya cuma 2 meter, saya butuh lemari 2 meter, ya. Kemudian tingginya sekian meter misalnya. Di pasaran tidak ada. Ya. Maka dia memesan kepada seseorang. Nah ini sebenarnya adalah masuk ke dalam bai' ma'dum, ya, menjual sesuatu yang tidak ada. Tapi orang butuh hajat, ya, hajat kebiasaan manusia untuk membutuhkan sesuatu yang agak beda dengan kebiasaan, maka dia memesan. Maka Rasulullah SAW membolehkan bai'us salam, itu bai' atau jual beli pesanan, ya, jual beli pesanan, karena adat kebiasaan umum manusia yang tidak bisa dihindarkan. Ya. Kemudian yang berikutnya tadi, yang pertama tadi pembagiannya apa? Adat secara umum, ya, secara umum. Kemudian yang berikutnya adalah halaman berikutnya 278, adat urfiyah khasah. Ya, adat urfiyah khasah. Adat yang khusus tertentu, ya, di satu wilayah berbeda dengan wilayah yang lainnya. Adat orang Indonesia beda dengan adat Arab Saudi. Ya. Adat orang Eropa beda dengan adat Indonesia. Bagi contoh saja, ya, kalau kita meletakkan tangan kita di dahi kita, apa maksudnya ini? Kita mengatakan atau begini, ya, atau begini. Itu maksudnya apa? Orang gila, ya. Jadi begini dia. Orang gila. Ini contoh saja. Orang Saudi kalau mengatakan orang itu gila apa? Mereka mengatakan begini. Kalau mereka meletakkan tangannya di atas kepala dan menggoyang-goyangkan kepalanya, menggoyang-goyangkan tangannya, artinya apa? Orang itu gila. Akalnya nggak waras, ya. Jadi seakan-akan mereka bilang otaknya goncang. Kalau kita mengatakan begini, ya. Nah, ini namanya takalid kebiasaan. Bisa jadi ini akan menjadi standar hukum. Misalnya ada orang menghina orang lain dengan mengatakan begini, dia begini, ya. Kemudian dia bilang maksud saya adalah, saya nggak menghina dia, maksud saya begini itu adalah dia itu misalnya jidatnya hitam. Maka ini ditolak. Kenapa? Karena secara adat itu adalah ungkapan untuk menunjukkan bahwa orang itu gila. Orang itu gila. Dan sebagainya. Jadi kalau ada perselisihan di antara orang-orang itu, maka dikembalikan kepada adat khasah ininya. Kemudian ustalis, di bawahnya ada an-naw' ustalis, bahagian yang ketiga dari adat adalah adat urfiyah syar'iyah. Adat urfiyah syar'iyah, adat secara uruf syariah. Al-ma'ruf asy-syar'i atau al-urfu asy-syar'i. Ya.
seperti as-shalah, waz-zakat, was-shaum, wal-hajj. Ini namanya apa? Adat syar'iyah. Ya, adat syar'iyah. Maka adat syar'iyah tidak boleh disimpangkan dengan sesuatu yang lain. Sebagai contoh begini, orang-orang liberal, ketika mereka menerjemahkan firman Allah Taala, Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah itu adalah agama penyerahan diri. Jadi Islam ini mereka terjemahkan dengan menyerahkan diri. Sehingga ini membuka peluang bahwa agama-agama lain di luar Islam dianggap benar. Ya. Atau mereka terjemahkan dengan agama kedamaian. Jadi setiap agama yang mengajarkan kedamaian, maka itu benar di sisi Allah. Baik dia Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain sebagainya. Ya. Maka mereka menerjemahkan al-Islam ini dengan lugawiyah, ya, dengan lugawiyah. Maka kita lihat adat syar'i tentang makna Islam apa? Maka ketika diucapkan al-Islam, maka adat syar'i adalah ismun lidinin alladhi ba'atsallahu bihi Muhammadun. Ya, ba'atsallahu bihi Muhammadan. Ya. Jadi dia adalah nama dari sebuah agama yang diutuslah Rasulullah SAW dengan agama tersebut. Maksudnya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi inna dina ini al-Islam ini dikembalikan kepada uruf syar'i. Ya, uruf syar'i. Misalnya begini, ada juga di dalam hadis di dalam masalah zakat. Dikatakan apa? Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambillah dari mereka harta-harta tersebut dan doa wasalli dan salatlah alaihim kepada mereka inna salataka sakanun lahum. Sesungguhnya salatmu. Nah, ketika kita mendapatkan kata salat dan salatlah wasalli dan salatlah alaihim atas mereka inna salataka, sesungguhnya salatmu menenangkanmu. Maka kata salat asal dasar pertama kali harus dihukumkan kepada adat syar'i. Apa salat menurut adat syar'i? Salat menurut adat syar'i yaitu apa? Syai'un yuftahu bitakbir, ya, wa maktumun bitaslim, sesuatu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya. Qaulun wa amalun maktuhun bitakbir wa maktumun bitaslim, ucapan atau perbuatan yang dimulai dengan takbir. Ya, ucapan di sini ada ucapan doa, bacaan, perbuatan, ada ruku, ada sujud. Nah, itu namanya definisi salat di dalam syar'i. Nah, apakah ketika kita membaca Al-Quran, wasalli alaihim dan salatlah kepada mereka, maka awalnya itu, tetapi di sini ternyata ada ada pencegah kata huruf syar'i ini diterapkan di dalam ayat tersebut. Kenapa? Karena Allah melarang orang untuk sholat kepada selain Allah. Kepada selain Allah. Ya. Maka lalu baru kita pinggirkan atau kita cari makna lain. Makna lainnya adalah doa. Itu secara bahasa as-salat itu adalah doa. Sebagaimana kita misalnya mengatakan wa aqimus shalah wa aqimus shalah dan tegakkanlah salat. Lalu ada orang yang tidak salat. Kenapa engkau tidak salat? Dia bilang saya sudah salat. Kok saya nggak pernah melihat kamu salat? Saya salat itu berdoa. Bukankah salat itu berdoa? Maka
dia berdoa saja misalnya, ya, tidak ada rukunya, tidak ada sujudnya, maka orang ini dihukumi apa? Dihukumi tarkus shalah, karena sholat di sini pertama kalinya harus dikembalikan kepada uruf asy-syar'i. Jadi kebiasaan syariat yaitu apa? Satu perbuatan yang di situ ada takbirnya, ada rukunya, ada sujudnya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini karena waktu kita terbatas. Sungguhnya sangat banyak sekali pembahasan-pembahasan di dalam masalah ini. Lebih lanjut kita lakukan diskusi saja. Ya, silakan. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz atas penyampaiannya. Silahkan bagi kawan-kawan yang ada pertanyaan ataupun masih ada yang belum dapat dipahami dari apa yang telah disampaikan Ustaz tadi, silahkan ditanyakan. Tafadhol. Ya, alhamdulillah Ustaz, nampaknya para mahasiswa sudah sangat paham apa yang dijelaskan oleh Ustaz tadi. Baik, barakallahu fiik. Ya, as-sukutu ya dulu alal fahm atau ghairu fahm. Itu bisa Ghairu faham, Ustaz. Dibalik Ustaz, Ustaz yang bertanya kepada kami mungkin Ustaz. Ya, baik. Ya. Apa contoh adat di dalam penetapan syariat? Ya. Selain yang saya contohkan. Yang ma'ruf di fikih ya, yang ma'ruf di fikih bahwa penetapan itu tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam syar'i, tetapi ditetapkan di dalam fikih. Ya. Ada yang bisa jawab? Saya ingin bertanya, bagaimana batasan seorang perempuan haid? Berapa lama dia haid? Kemudian berapa lama perempuan itu hamil, mengandung bayinya? Laki-laki juga bisa jawabnya karena ini fikih ya, harus dijelaskan. Perempuan juga tentunya lebih layak untuk tahu ya. Jadi kalau dia haid, berapa lama waktu haid itu paling lama? Maka di sini tidak ada satu nas pun yang menjelaskan berapa lama seorang perempuan haid. Tetapi di dalam fikih Islam, terutama dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, itu ditetapkan 15 hari. Jadi kalau perempuan haid atau keluar darah lebih dari 15 hari, maka setelah 15 hari disebut dengan darah istihadah. Darah istihadah. Maka hukumnya berbeda. Ketika ditanya dari mana dalil tentang adanya pembatasan 15 hari ini, maka jawabannya adat kebiasaan dari masyarakat. Maka Imam Asy-Syafi'i melakukan istiqra', melakukan penelitian. Dia bertanya dengan wanita-wanita di zaman beliau, berapa lama biasanya haid terjadi, ditanya satu persatu, maka diambillah angka tertentu yang menjadi standar kebanyakan. Standar kebanyakan dari para wanita tersebut. Ini ditetapkan berdasarkan apa? Al-adat. Sekarang saya ingin bertanya, berapa lama perempuan itu hamil? Yang paling lama, yang paling cepat berapa hari? Ya berapa lama? Mungkin ada salah satu yang bisa jawab. Perempuan atau hamil yang paling cepat bisa hamil berapa bulan? 7 bulan 8 bulan Ustaz. Ini laki-laki yang jawab ya. Kalau ada yang perempuan? Paling cepat 7 bulan Ustaz.
Paling cepat 7 bulan, berarti belum menjadi perempuan ya. Jadi paling cepat melahirkan itu 6 bulan. 6 bulan. Jadi kalau kurang dari 6 bulan, berarti apa? Ada yang mendului star. Jadi setelah akad nikah, kemudian 6 bulan, kurang dari 6 bulan, 4 bulan sudah lahir anaknya. Nah, ini hukum fikihnya apa? Oh, berarti anak ini bukan anak nasab. Ya. Berarti hukumnya adalah anak zina. Nanti perkara dia dengan ayahnya tidak ada nasabnya ke ibunya. Hal ini juga berdasarkan kalau aqallu atau paling sedikit melahirkannya perempuan ada nasnya. Yaitu apa? Hadis Rasulullah SAW yang tentang penciptaan bayi dan ditiupkannya ruh 40 pertama berupa gumpalan ya yang menempel di rahim, 40 hari berikutnya adalah dipecah sesuai dengan anggota tubuh mulai dari kepala, tangan dan sebagainya. 40 hari ketiga disempurnakanlah jari jemarinya, matanya, telinganya dan sebagainya. 40 hari yang keempat baru ditiupkanlah ruh. Nah, kalau sudah ditiupkan ruh, maka hiduplah sang bayi tersebut. Jadi 40 kali 4 ya. 40 kali 4 berapa hari itu? 160 hari ya. 160 hari. Nah, 160 hari itu berapa bulan? Dibagi 30. 160 dibagi 30 berapa? Ya, kira-kira sekitar 5 bulanan ya. 5 bulan. Berarti kalau dia kurang dari 5 bulan, berarti apa? Berarti itu bukan anak nasab ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya, berapa lama perempuan itu hamil? Yang bisa jawab akan dapat nilai di luar ujian. Ada tambahan ya. Poin 2 ya. Kalau ada yang bisa jawab ini, berapa lama perempuan itu hamil? 9 bulan. 9 bulan normal. Yang paling lama? Oh, yang paling lama. Yang paling lama. Kenapa ini kita bahas? Karena nasab itu menentukan. Nanti kalau ada orang hamil sekian bulan, kemudian dia mengaku itu adalah anak suaminya misalnya. Misalnya ada seorang perempuan. Saya kasihkan contoh. Ada seorang perempuan, suaminya meninggal. Ya. Kemudian 1 tahun setelah suaminya meninggal, dia melahirkan anak. Bagaimana posisi anak tersebut? Dan dia mengaku tidak berzina. Dia juga dikenal sebagai perempuan baik-baik. Kemudian dia hamil dan dia mengaku bahwa dia adalah warisan dari suaminya. Benarkah pengakuan tersebut? Maka di sini apa? Dibutuhkan pengetahuan tentang berapa lama wanita itu mengandung. Yang bisa jawabnya poin ujian, sebelum ujian, tambahan nilai. Dua 12 bulan belum. 12 bulan masih terhitung biasa-biasa saja. Walaupun ada ya. Menurut kaul para ulama ya, Baik, kalau tidak ada yang jawab, saya jawab ya. Menurut kaul para ulama, mazhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan 4 tahun. Jadi perempuan dikatakan aktsaru muddatil hamli, yang paling lama masa perempuan hamil adalah 4 tahun. Bukan bulan lagi ya, 4 tahun. Karena terjadi di masa beliau, perempuan ada yang hamil selama 4 tahun. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah Imam Asy-Syafi'i sendiri.
Ada yang mengatakan itu ada Imam Asy-Syafi'i sendiri dikandung oleh ibunya 4 tahun. Ada yang mengatakan tidak, ada wanita di zaman beliau. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i ketika menetapkan berapa lama perempuan itu hamil, maka beliau melakukan istiqra, penelitian, bertanya tentang kejadian-kejadian para wanita, maka didapatkan kasus, satu saja ada kasus, ternyata ada perempuan yang hamil selama 4 tahun, maka dia mengatakan itu adalah masa panjang atau masa lama seorang perempuan melahirkan, sehingga anaknya yang lahir apabila tidak didapatkan bukti-bukti perzinahan, bukti-bukti perselingkuhan, dan dia pun mengaku kemudian bersumpah dengan hal tersebut, misalnya 2 tahun setelah suaminya meninggal, dia bersumpah, dia kemudian tidak didapatkan saksi, dia berzina, maka anak yang lahir dinisbatkan kepada ayahnya dan berhak mendapatkan waris, ya, berhak mendapat waris, dan dia menjadi nasab kepada ayahnya. Tapi ini salah satu contoh penerapan uruf kebiasaan, ya, di mana sesuatu tersebut tidak ada nas di dalam Al-Quran menyatakan perempuan hamil sekian bulan, atau di dalam hadis tidak ada, maka dikembalikan kepada ahkam atau kepada adat kebiasaan masyarakat di situ, ya, demikian. Wallahu a'lam. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan pembahasan kita hari ini. Ada satu pertanyaan, Ustaz. Ya, silakan. Bismillah, ada pertanyaan dari Nisa. Ustadz, apabila ada suatu adat atau kebiasaan yang kita ragukan, itu dibolehkan atau tidaknya dalam syariat, itu bagaimana, Ustadz? Iya, tadi pertama tidak ada nas di situ. Tidak ada nas di situ. Ya, seperti apa? Kebanyakan para wanita yang memiliki adat, terutama datangnya haidnya yang berbeda satu dengan yang lainnya, maka antara lamanya, kemudian hal-halnya seperti misalnya begini, ada seorang perempuan, biasa adat dia haid misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 6 selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun itulah yang terjadi. Kemudian terjadi satu saat dia haidnya di luar tanggal itu. Di luar tanggal itu keluar darah. Misalnya. Maka ini dihukumi sebagai istihadah. Ya. Istihadah, bahwa itu adalah darah istihadah, bukan darah haid. Kenapa? Dari sisi adat kebiasaan dia. Jadi dia boleh menerapkan hukum itu di dirinya. Adat saya kebiasaannya adalah tanggal sekian. Ini kok terjadi di luar tanggal tersebut. Dan sekali saja terjadi. Ya. Selanjutnya kembali lagi kepada tanggal 1. Maka ini dihukumi dengan adat tadi bahwa dia istihadah, sehingga dia tetap sholat dan melaksanakan kewajiban syar'i, saum dan sebagainya. Jadi adat tersebut, ya, itu salah satu contoh, ya, dan lain sebagainya. Apabila ini berkenaan dengan hukum, jadi adat itu kita jadikan perhatian kalau memang dia menjadi kebiasaan atau menjadi ketetapan hukum syar'i. Saya ini harus bagaimana ini dalam kondisi seperti ini, kondisi ini. Ya, dan kita tidak mendapatkan nas-nas tentang masalah tersebut, maka kebiasaan kita lihat, ya, kebiasaan kita begini, kebiasaan kita begitu. Nah, ini maka dijadikan sebagai jadi sebenarnya adat itu dijadikan sebagai hukum kalau terjadi sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang tidak terjadi biasa, satu itu, ya. Yang kedua, terjadi tanazu. Tanazu itu terjadi perdebatan atau perselisihan antara dua orang, ya, yang sedang berhukum. Nah, maka adat kebiasaan itu dijadikan sebagai hukum. Misalnya ada seorang laki-laki menikahi perempuan, kemudian dia tidak menyebutkan maharnya ketika menikah, karena menyebutkan mahar bukan syarat sah pernikahan, ya. Jadi dia wajib bagi laki-laki membayar mahar, tapi tidak wajib menyebutkannya di waktu pernikahan. Kemudian setelah itu laki-laki ini meninggal dan maharnya belum
tunaikan. Maka berapa mahar yang harus diberikan kepada perempuan tersebut? Maka dilihat kebiasaan pasaran di negeri tersebut untuk mahar berapa. Ya, ini namanya mahar misil. Mahar misil ini dikembalikan kepada kebiasaan. Oh, kebiasaan wanita di desa tersebut adalah sekian. Maka sebelum harta waris laki-laki ini dibagikan, maka dipotong dulu bayar mahar sesuai dengan mahar misil. Ya, mahar misil, mahar pasaran di kampung tersebut. Ini penerapan adat yang terjadi di kita. Ya. Demikian. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fikum. Jadi kita cukupkan pertemuan kali ini Ustaz. Mungkin kita lanjut lagi pekan depan. Mungkin pekan depan langsung UAS atau bagaimana Ustaz? Ini mewakili dari teman-teman sekalian Ustaz. Ya, saya khawatir nanti sebanyak materi semakin besar kelupaan di dalam menjawab soal. Ya. Jadi kita cukupkan. Insyaallah minggu depan sudah UAS. Ya. Baik Ustaz. Alhamdulillah kalau begitu Ustaz. Baik Ustaz, kalau begitu kita tutup perkuliahan kali ini Ustaz. Ya, baik. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini, ya terutama kaidah-kaidah ini sangat penting ya karena kaidah-kaidah ini membantu kita dalam kejadian-kejadian yang kita tidak dapatkan atau kita tidak bisa langsung kembali kepada Al-Quran, hadis yang begitu banyak. Maka dengan memahami kaidah-kaidah ini bisa menjadi sebuah jawaban bagi kita, ya terutama insidentil ya. Kita ditanya misalnya ini maka kita memikirkan masalah ini masuk kepada bab kaidah yang mana nih? Apakah kaidah yang pertama, kaidah yang kedua, kaidah yang ketiga? Maka dengan jawaban berdasarkan kaidah ini menuntun kita insya Allah ya terhindar dari kekeliruan yang fatal paling tidak ya. Walaupun masih tetap harus kita pelajari lagi permasalahan-permasalahan tersebut. Jadi ini fungsi-fungsi kita mempelajari kaidah ini. Demikian yang saya sampaikan, ya mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadz Hafizullah Ta'ala yang telah menyampaikan materinya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz dapat kita pahami dan kita amalkan dan menjadi pahala jariah untuk Ustadz sekalian. Karena inti dari sebuah ilmu adalah pemahaman dan buah dari ilmu adalah sebuah pengamalan. Maka dari itu kita cukupkan perkuliahan kali ini dan dimohon kepada para mahasiswa untuk memurojaah kuliah-kuliah yang telah tersampaikan di link YouTube Pondok Media. Karena insya Allah pekan depan kita akan lakukan ujian insya Allah. Dan bagi yang belum menyelesaikan kajiannya, fadhol, silakan ditonton terlebih dahulu. Jazakumullah khair, Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.